Selamat malam semuanya, apa kabar? Kali ini bertemu lagi dengan Tari, tetapi di acara yang paling baru dan berbeda, yaitu Indodax Room Volume 1. Bagi teman-teman yang belum tahu, Indodax Room adalah sebuah mini talk show yang akan membahas seputar blockchain, cryptocurrency, trading, dan yang pastinya Bitcoin. Yang akan menghadirkan narasumber dan pembicara-pembicara ahli yang akan dilaksanakan live melalui Zoom. Menarik kan ya? Oke, sebelumnya Tari ingin mengingatkan juga untuk teman-teman untuk selalu mengedepankan protokol kesehatan, stay safe dan stay healthy untuk semua member Indodax dimanapun berada. Selain itu, Tari juga ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua karena sudah menyempatkan waktunya untuk nonton live pada malam hari ini. Untuk itu, di akhir acara kita akan bagi-bagi hadiah hampers untuk teman-teman yang mengajukan 3 pertanyaan terbaik. Hadiahnya apa? Hadiahnya tenang aja, eksklusif banget, yaitu hampers Indodax. Luar biasa ya, sudah terpampang nyata. Dan di dalamnya juga ada suatu merchandise baru yang sangat eksklusif, yaitu e-money Indodax, yang pastinya limited edition juga. Jadi stay tune terus untuk teman-teman yang nonton di rumah. Jangan lupa untuk ajak semuanya, saudara-saudara, keluarga, dan teman-teman jangan sampai kelewatan. Next, kita masuk ke narasumber yang hadir pada malam hari ini nih. Pasti udah pada tahu semua, benar sekali. Kali ini Tari ditemani oleh founder dan CEO dari Indodax, yaitu Bapak Oscar Darmawan, yang akan sharing langsung tentang cryptocurrency dan blockchain kepada kita semua. Pasti udah gak sabar nih ya, langsung ingin diberikan ilmu langsung dari CEO of Indodax. Nah, karena sudah ketahuan nih siapa yang menjadi narasumber pada malam hari ini, jadi teman-teman bisa mulai mencari dan merangkai kata-kata untuk pertanyaan, karena pertanyaan yang paling menarik bisa dijawab langsung oleh Bapak Oscar Darmawan. Gimana caranya? Teman-teman bisa menuliskan pertanyaan yang ingin diajukan sejak awal acara dimulai. Silahkan dikirim di kolom komentar atau di kolom Q&A. Pertanyaannya harus ditulis dengan format yang benar, yaitu dengan menuliskan nama, username Instagram, asal, pertanyaannya. Contohnya, Dianrin Tari, @Tari Indodax, Jakarta, apa itu Bitcoin. Sudah jelas ya? Nanti tim Indodax Room akan memilih 3 pertanyaan terbaik dan Tari akan membacakan 3 pertanyaan tersebut. Untuk 3 pertanyaan terpilih yang dibacakan akan mendapat hadiah berupa hampers merchandise spesial dari kami. Nah, ini nih, hampersnya sudah menunggu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai sharing session Indodax Room kali ini dengan Pak Oscar. Apa kabar, Pak? Baik, selalu baik. Terima kasih. Terima kasih nih, Pak, sudah menyempatkan untuk datang ke Indodax Room di tengah pasti hektik banget nih jadwalnya Pak Oscar. Ya, terima kasih juga buat semua tim Indodax yang sudah bantuin acara ini jadi bisa terlaksana nih. Luar biasa. Jadi Tari nggak ada bosan-bosannya nih belajar dari Pak Oscar. Tari yakin juga teman-teman di rumah langsung pengen belajar dari Pak Oscar. Nggak cuma tentang trading, Pak, nggak cuma tentang blockchain, tapi tentang semua yang bisa kita kupas tuntas malam ini. Jadi langsung aja, Tari, pertanyaan pertama nih, Pak, yang paling basic, mungkin Bapak udah bosen nih dengarnya. Apa sih, Pak, Bitcoin dan apa sih cryptocurrency itu? Ya, setiap kali ketemu orang, siapapun itu, pemerintahan, swasta, kalau ketemu saya nggak tahu kenapa pertanyaannya selalu, apa itu Bitcoin? Ya, udah bosen ya, Pak? Tapi nggak apa-apa, saya selalu suka jawab apa itu Bitcoin. Ya, Bitcoin itu adalah suatu emas digital sih. Saya suka nyebutnya sebagai emas digital. Ya, apalagi kita bisa melihat saat-saat sekarang ini kan begitu terbukti nih di masa-masa semua instrumen-instrumen investasi turun drastis, Bitcoin sebagaimana emas tetap makin kuat dan justru cenderung menguat setiap kali terjadi krisis. Ya. Dan khususnya karena teknologi Bitcoin sendiri di belakangnya, yaitu blockchain yang makin lama makin banyak diadopsi perusahaan-perusahaan. Kita kalau disuruh menyebutkan satu kalimat dengan sederhana, ya saya biasanya menyebut Bitcoin sebagai sebuah emas digital yang menggunakan teknologi blockchain sehingga sistem daripada jaringan Bitcoin bisa berjalan normal 24 jam tanpa gangguan apapun. I see. Oke. Nah, tadi Bapak udah nyebutin di antara yang lain, di antara emas atau di antara investasi-investasi lainnya, harga Bitcoin ini beda nih, Pak. Nah, jadi apa tuh, Pak, yang mempengaruhi harga Bitcoin? Kalau banyak orang kan suka menyebut yang pengaruhi Bitcoin itu demand dan supply ya. Betul. Tapi kalau saya lebih
merasa yang memengaruhi kripto kebanyakan itu hanyalah demand, Oke. penawaran sendiri. Ya, karena entah itu supply-nya berapa banyak, kalau demand-nya nggak ada, harganya juga akan jatuh. I see. Ya, itu dari pengalaman kita selama ini menjalankan bisnis sebagai crypto exchange di Indonesia, kita melihat yang membentuk suatu proses harga adalah demand. Ya. Oke. Entah itu berapa banyak supply-nya, kalau demand-nya bisa mengimbangi, harganya akan cenderung stabil atau akan naik. Oke. Lalu kenapa Pak di tengah-tengah corona ini kenapa harga Bitcoin malah naik? Ya, ini satu hal yang menarik sih. Kalau kita melihat sejarah Bitcoin dari sejak berapa tahun lalu sampai sekarang, ya pertama kali Bitcoin kan naik waktu ada krisis di Siprus. Ya, krisis di Siprus itu krisis ekonomi besar di Siprus. Terus kemudian kita juga melihat yang terakhir ini kan ada yang krisis di Korea Utara nih, Betul. sama Amerika yang sempat hampir mau perang. Ya. Ya, itu juga naik. Sekarang Corona di mana krisis terjadi satu dunia, itu juga membuat harga Bitcoin naik. Kenapa? Karena sekali lagi itu kembali ke demand. Jadi pada saat terjadi sebuah krisis, rata-rata kan investasi-investasi lain pada goyang nih. Karena kita harus tahu sistem ekonomi setiap dunia itu saling terhubung satu dengan yang lain. Betul. Apalagi kalau pasar saham, kita bicara pasar mata uang, kita bicara pasar komoditas, itu kan saling terkait satu dengan yang lain. Karena adanya sistem banking yang menghubungkan mereka semua. Nah, tapi kalau kita lihat seperti emas atau perak, ya atau Bitcoin, itu kan merupakan pasar yang murni mempunyai demand dan supply sendiri, ya, sehingga pada saat terjadi krisis, rata-rata orang yang berusaha mengamankan aset, mereka berusaha mencari komoditas yang bersifat safe haven asset class. Ya, emas itu safe haven asset class, di mana aset yang bisa dipercaya pada saat terjadi krisis besar. Bitcoin juga sama. Jadi pada saat terjadi krisis, orang-orang rata-rata pada membeli Bitcoin. Nah, itu yang membuat terjadi timbulnya demand mendadak, sehingga harganya cenderung naik pada saat krisis. Makanya banyak yang bilang orang-orang yang suka Bitcoin itu orang-orang yang kurang ajar. Karena setiap kali semua orang pada berharapnya kan, wah semoga ekonomi stabil, semoga baik-baik aja. Kalau ini tapi kan, kebalik, kalau orang yang suka Bitcoin, mereka selalu merasa, oh kok nggak krisis lagi ya gitu. Karena setiap ada krisis di negara apapun, pada saat itu harga emas dan Bitcoin cenderungnya menguat. I see. Nah, tapi Pak, bisa kita kembalikan mungkin dalam kondisi saat ini bisa dikatakan nggak krisis, tapi nggak dalam keadaan yang stabil juga ya Pak ya. Jadi salah nggak sih Pak kalau misalnya kita baru mulai nyemplung trading Bitcoin di saat seperti ini? Apa kita bisa memanfaatkannya atau gimana? Kita ngelihat sih kalau tren kripto sekarang ini masih cenderung sangat baru sih. Oke. Banyak banget yang bilang sama saya, wah sudah terlambat nih, kripto sudah 10 tahun, lebih Pak, 2009 kan? 11 tahun ya, sudah lama banget. Kalau masuk sekarang sudah terlambat dong katanya. Tapi kalau kita lihat emas itu kan sudah ribuan tahun ya. Dan harga kripto sekarang ini baru harga awal-awal pembentukan sih. Kalau saya lihat trennya juga masih baru. Kita juga bisa ngelihat belakangan ini kan ada tren DeFi nih, Decentralized Finance, salah satu ekosistem baru di bidang blockchain kan. Ya, jadi blockchain itu masih berkembang terus. Ini baru 10 tahun, teknologinya masih baru banget, masih terlalu awam lah buat melihat nilai finalnya berapa. Supply daripada Bitcoin sendiri itu kan masih terus-terusan mencoba menjangkau finalnya kan, 21 juta Bitcoin kan. Sekarang ini kan belum sampai 20 jutaan. Ya, jadi kita bisa melihat ini harga Bitcoin saat ini belum final. Kita belum tahu finalnya nanti berapa, ya. Dan karena ini masih proses di mana supply-nya masih sangat limited, kita sih ngerasa ini belum terlambat. Ya. Oke, tapi Pak, kalau misalnya baru mulai mau terjun ya Pak ya, banyak yang mikir katanya, waduh harus diem terus di HP, harus terus-terusan ngelihat laptop, terus harus punya spesifikasi yang laptop tuh harus tinggi, harus keren laptopnya, biar kuat terus. Nah, ini gimana nih Pak? Ini perspektif yang salah kah? Atau sebenarnya kayak gimana Pak? Perlu nggak sih kita komputer yang canggih itu hanya untuk trading? Kalau menurut saya pribadi sih, itu persepsi yang betul kalau Anda jual komputer. Jadi kalau Anda suka mainan game, betul. suka jualan komputer, ya emang lebih baik pakai komputer yang lebih baik. Ya. VGA yang bagus VGA bagus ya, jadi sekalian trading sambil main game gitu ya. Nah, apalagi kalau Anda jual komputer bisa alasan ke temannya, ini harus di-upgrade komputernya. Tapi kalau kita bicara trading ya, kita bicara trading secara 24 jam online, menggunakan aplikasi Indodax baik browser maupun aplikasi di handphone, saya kira handphone standar yang 2 jutaan, 3 jutaan
Bahkan sejutaan pun sudah oke kok. Maksudnya kalau komputer apapun yang bisa buka browser juga bisa. Ya. Ya kembali lagi kalau memang tujuannya trading, bukan trading sambil nonton ya, atau trading sambil main game ya. Ya itu handphone apa aja bisa, komputer apa aja bisa. Jadi menarik nih ya, jadi Indodax ini hadir untuk mempermudah para pemula, para netizen yang mau terjun di dunia Bitcoin ya Pak. Jadi kita simplify, jadi silahkan jadi teman-teman yang mau terjun ke dunia blockchain, ke dunia Bitcoin, jadi bisa menggunakan Indodax ya Pak ya. Karena sesimpel itu, lewat dari handphone yang notabene cuma 1 juta 2 juta sudah bisa langsung terjun ya Pak ya. Tapi apalagi sih Pak keunggulan dari Indodax? Keunggulan dari Indodax ya, kalau ini kan sudah bicara bahasa marketing ya, bahasa jualan ya. Keluarkan Pak. Nanti kalau saya keluarkan dikira saya jualan banget. Tapi ya pasti Indodax yang pertama kita selalu berusaha sih dari sejak kita muncul dalam 5-6 tahun ini kita selalu berusaha untuk menjangkau setiap segmen pasar trader. Terus kemudian kita berusaha untuk menjaga keprofesionalan kita. Jadi saat ini kita sudah punya 2 ISO sertifikat, tanda kita cukup profesional. Kemudian kita mencoba mengikuti standar keamanan. Ya. Selain daripada itu tentunya juga kita sudah terdaftar di Bapepti. Okay. Ya. Dan untuk menjangkau dan memudahkan user, kita sekarang punya 2 produk nih. Okay. Produk pertama namanya Indodax.com yang banyak dipakai orang untuk trading. Kalau memang untuk trading bisa lewat Indodax. Tapi kalau untuk orang yang murni cuma untuk beli aja atau jual aja, disimpan lama gitu, kita punya aplikasi namanya bitcoin.co.id. Okay. Jadi itu untuk memudahkan orang untuk membeli secara mudah. Oke, jadi perbedaannya hanya itu aja kah Pak? Hanya lebih mudah atau ada keunggulan lain dari bitcoin.co.id? Bitcoin.co.id punya banyak kelebihan sih. Okay. Kita ada banyak nyiapin produk feature-feature yang lagi ongoing sekarang ini, yang nggak bisa saya bocorin. Waduh, rahasia dapur ya Pak? Rahasia dapur. Tapi nanti ke depannya, bitcoin.co.id akan punya feature-feature yang di luar dari trading. Mantap. Ya, jadi untuk orang-orang yang suka nyimpennya lama, orang-orang yang suka beli aja ditunda, nggak diapa-apain lagi, itu nanti mereka bisa do something di bitcoin.co.id. Okay. Nah, sedangkan di Indodax kita memang mau fokusnya di trading. Indodax juga kita lagi menyiapkan satu feature khusus untuk orang yang hobi trading supaya tradingnya makin asik gitu. Waduh. Jadi benar-benar uang 10.000 bisa tradingnya luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau orang yang suka nyimpen dan profit maksimal di bitcoin.co.id cukup cocok. Oh, I see. Jadi ada sih ya Pak perbedaannya ya. Walaupun sebenarnya Bitcoin dan Indodax.com itu dua-duanya sebenarnya platform yang tepat lah untuk semua member, untuk semua teman-teman, untuk tetap pertama kali terjun ke dunia Bitcoin, jadi nggak usah ragu lagi. Jadi semoga penjelasan dari Bapak tadi juga udah bikin lebih pede ya Pak ya, untuk langsung terjun di dunia cryptocurrency. Tapi Pak, banyak sebenarnya yang tanya nih ya Pak ya. Jadi termasuk dari saya sendiri, apa sih Pak tips trading dari Bapak nih, apa yang kita harus persiapkan kalau mau trading? Saya kan dulu terjun dunia trading pertama kali kan di forex ya. Oke. Terus kemudian di saham, terus terakhir-terakhir di kripto kan sejak 2012-2013. Kalau saya lihat rahasia trading itu sebenarnya satu kok. Ya. Setelah berguru banyak-banyak baca chart mana-mana, rahasia trading cuma satu. Apa tuh Pak? Ya. Beli murah, jual mahal. Ya. Oke. Emang terdengarnya, loh masa cuma itu doang sih? Ya. Ini pasti ada kesalahan nih. Mudah ya Pak ya? Mudah, tapi kita harus tahu beli murah, jual mahal itu ada kriteria-kriterianya. Okay. Ya. Dan salah satu hal contohnya paling gampang ya, kriteria paling gampang itu adalah jangan pernah menggunakan uang panas. Jangan pernah menggunakan uang dapur bahasanya. Jadi kalau memang kita mau menerapkan prinsip beli murah, jual mahal, kita harus memastikan kita itu bisa bertahan atas kondisi apapun secara tempo. Ya, jadi apalagi kalau misalnya contohnya gini, kita misalnya punya, kalau contoh yang nggak bisa diterapkan, misalnya kita tuh trading dengan uang panas, uang dapur misalnya 2 juta rupiah, ya, atau 2 juta, contohnya 2 juta rupiah lah. Kita tahu 2 juta rupiah ini bulan depan mau dipakai untuk bayar anak SPP sekolah. Ya. Nah, tapi karena kita pakai uang panas, akhirnya momen-momen yang seharusnya kita menunggu sejenak untuk mendapatkan profit maksimal, itu nggak bisa terjangkau. Ya, makanya selalu harus pakai uang dingin. Ya, itu salah satu contohnya sih. Ya. Terus kemudian kriteria yang kedua yang harus diterapkan, misalnya contohnya, pada saat kita menerapkan prinsip itu, kita tidak boleh terlalu sering mendengarkan bisikan setan. Oke, kayak gimana tuh Pak? Saya sih suka aja bisikan setan. Oke. Di Indodax sendiri ada banyak setan-setannya. Oke. Ya, kalau kita buka Indodax ya, di bagian chat room, ya,
kita belum mau jual sudah keras duluan ya, takut. Pak? Orangnya sudah pada bilang, oh ini harganya bakal turun nih, harganya bakal turun. Nah, akhirnya sudahlah kita jual duluan kan, biasa gitu kan. Nah, makanya prinsip beli murah jual mahal itu nggak gampang. Iya. Ya. Sebenarnya kata orang guru yang pernah ngajari saya, prinsip itu seharusnya dilakukan dengan cara kayak gini. Beli saat itu, ya, pada saat kita ngerasa ini murah, kita beli. Kemudian harusnya laptop ditutup, handphone ditutup, aplikasi di uninstall. Tinggalin aja gitu. Ditinggalin. Ya, terus kemudian pada saat terasa ada momen-momen di mana kita mendengar berita hype besar banget, itu saat tepat buat menjual. I see. Ya. Tapi biasanya tuh orang pada FOMO gitu loh, Pak. Betul, biasanya ya. Aduh, gatel banget. Aduh, kok ini baru naik Rp1 gitu. Rasanya kayak, kok berat banget gitu kan ya, Pak. Jadi masih sebenarnya tipsnya yang penting jualnya saat tinggi, belinya pas lagi rendah ya, Pak ya. Itu kuncinya ya, Pak. Betulnya ada satu indikator yang bisa dipakai sih, indikator berita. Ya, kalau saya biasa menerapkan. Pada saat orang rame-rame membicarakan Bitcoin, itu biasanya saat yang tepat untuk menjual. Pada saat orang rame-rame nggak ada berita Bitcoin, itu saat tepat untuk membeli. Oke, Biasanya sih gitu. Benar. Jadi kalau sudah semua media global bilangnya harga Bitcoin naik, itu waktunya jual. Oke. Nah, terus kemudian setelah itu kan ada masa hening nih. Masa hening itu masa koreksi. Nah, waktu koreksi, nah itu waktunya tepat buat membeli lagi. Tapi yang dilakukan orang kan biasanya kebalikan. Pas lagi heboh dia lagi heboh. Wah, oh ya saya mau ikut beli Bitcoin deh. Nah, kemudian beli, masuk, terjebak gitu kan. Iya. Terus kemudian ternyata ada masa hening. Akhirnya malah dijual saat itu kan. Akhirnya beli mahal, jual murah. Ya. Kebalik ya. Oke deh, tapi Pak, karena sebenarnya tips-tips kayak gini kan juga sebenarnya ada banyak ya Pak ya, nggak cuma 1, 2, 3 kayak tadi. Jadi apa sih Pak yang dilakukan oleh Indodax dalam mengedukasinya? Kalau dari Indodax kita punya satu program namanya Indodax Academy. Yang belum pernah mengakses silahkan akses di indodax.academy. Ya, kita beli domainnya spesial. Jadi supaya orang gampang ketika indodax.academy. Nah, di situ kita banyak ada video-video edukasi lah ya. Video edukasi. Kita juga ada artikel-artikel tips-tips untuk orang bisa trading dengan profit maksimal. Ada tips-tips cara membaca candlestick segala ya. Juga ada banyak host-host yang cantik-cantik di sana. Ya, salah satunya Tari ya. Jadi, menceritakan tentang ekosistem daripada Bitcoin, blockchain maupun tips-tips trading lainnya. Dan kita juga banyak mengundang tokoh-tokoh yang lebih berpengalaman dari saya di bidang trading juga. Harapannya sih dengan itu masyarakat di Indonesia yang belajar Indodax Academy, mereka bisa lebih dewasa dalam trading ya. Dan Indodax Academy itu kita buat dan kita rancang untuk selalu gratis. Jadi member kita bisa akses informasinya, bisa baca semua informasi di situ. Mantap. Dan Indodax Academy sendiri kita lagi menyiapkan suatu feature rahasia nih. Nah, yang lagi ongoing juga akan banyak ya Pak, ini rahasia dapurnya nih sebenarnya. Semua masih progres ya. Terima kasih banget buat tim Indodax tim technical Indodax sih luar biasa. Luar biasa. Mereka lembur terus gitu. Betul. Ya, jadi, selalu tarik grecokin juga Pak. Nah, kita buat suatu program di Indodax Academy yang nanti harapannya bisa membantu user untuk melihat kapan momen tepat membeli dan kapan momen tepat menjual. Oke, luar biasa. Jadi semoga itu membantu ya Pak ya, membantu para teman-teman di rumah untuk jadi lebih pede dalam terjun ke dunia Bitcoin. Hopefully nggak cuma Bitcoin tapi cryptocurrency lainnya ya Pak ya. Oke, terakhir nih Pak, kalau dari Tari juga ini, ada nggak sih Pak pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk teman-teman di rumah yang lagi nonton? Ya, harapan kita semoga ini saat-saat tepat buat trader-trader Indodax untuk mulai taking profit sih. Jadi kita bisa melihat masa-masa kripto sekarang belakangan ini kan bergejolak dengan sangat baik nih. Ya. Yang kemarin-kemarin sebelumnya nyantol-nyantol mulai pada pelan-pelan ada banyak profit. Ya. Karena ini momennya memang momen kripto seperti ini. Sifatnya naik turun. Jadi kita harus memilih smart time kapan waktunya membeli dan kapan waktunya menjual. Ya. Kalau memang momennya dirasa nggak pas, jangan dipaksa untuk masuk. Ya, lebih baik menunda sebentar, tunggu momen yang pas nanti benar-benar masuk. Ya, itu salah satu hal yang kita harap melalui Indodax Academy teman-teman semua bisa belajar di sini. Karena dari Indodax kan kita selalu berusaha member-member kita ini profit gitu. Makanya kita terus-terusan melisting berbagai token yang lagi hype, yang lagi hot di market kita listing. Tujuannya supaya semakin banyak
orang-orang kaya di Indonesia karena kripto gitu. Luar biasa. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya luar biasa. Tari, pastinya teman-teman di rumah juga jadi mendapat banyak insight nih dari Bapak pada malam hari ini. Luar biasa. Seperti yang disebutkan oleh Bapak tadi, jangan lupa untuk teman-teman semua untuk mengakses indodax.academy untuk artikel-artikel, video-video, dan juga ada juga podcast. Jadi iklan nih Tari Pak. Ada juga podcast, jadi dalam berbagai macam format untuk teman-teman agar bisa belajar terus mengenai Bitcoin, cryptocurrency, dan yang pastinya trading di Indodax. Oke, ternyata sebenarnya nggak sesulit itu untuk terjun langsung ke dunia cryptocurrency. Jadi teman-teman nih udah banyak banget pasti yang nanya di kolom komentar, pasti udah nggak sabar juga nih untuk dibacakan dan dijawab oleh narasumber spesial kita yaitu Pak Oscar. Oke, sekarang Tari bacakan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kita lihat. Oke. Wah, semoga pertanyaannya nggak susah-susah nih. Semoga pertanyaannya bisa membantu teman-teman yang lain juga, betul, Pak. Betul, ya. Saya deg-degan setiap kali mau ditanya langsung. Tenang, Pak, tenang. Kita pertama akan jawab dari Muhammad Abuemas Rizwijaya atau @Rizwijaya dari Jember. Luar biasa loh Pak, dari Jember. Siap. Terima kasih untuk Rizwijaya sudah menyempatkan waktunya untuk nonton. Pertanyaannya nih Pak, apakah Bitcoin sudah legal di Indonesia? Jika iya, apa yang mendukung legalitas tersebut sehingga para trader dapat trading dengan aman? Ya. Silakan Pak. Ini salah satu yang kita perjuangkan sejak tahun 2013 kemarin. Jadi untunglah pada akhirnya membuahkan hasil yang cukup positif. Ya. Bitcoin sejak 2 tahun belakangan ini ya kita didukung oleh peraturan Kementerian Perdagangan. Saya lupa nomor tepatnya ya. Nanti mungkin kita bisa sharing ya. Di peraturan Kementerian Perdagangan di mana menyatakan Bitcoin diakui sebagai komoditas. Ya, jadi sejak dikeluarkannya peraturan Kementerian Perdagangan itu pada akhirnya sekarang perdagangan di Bitcoin itu dianggap sebagai legal karena tidak lagi menjadi barang nggak jelas. Karena dulu waktu kita pertama kali mengedukasi Bitcoin tahun 2014, setiap kali saya ditanya orang, Bitcoin itu dasar hukumnya apa? Ya, saya juga kesulitan gitu, karena Bitcoin produk IT ya, yang belum dinyatakan sebagai uang ataupun sebagai barang. Betul. Tapi sejak dikeluarkannya peraturan Kementerian Perdagangan itu, pada akhirnya sekarang kita dengan bangga dan dengan yakin bisa menjawab bahwa Bitcoin adalah suatu barang di Indonesia dan diakui sebagai barang. Jadi kepemilikannya sudah diakui. Oke, jadi bagi teman-teman di rumah, jadi yang belum yakin juga antara legalitasnya Bitcoin atau keamanan di Bitcoin, teman-teman juga bisa lihat di browsing bahwa selain itu ya juga ada di homepage Indodax, itu kita juga ada ya Pak, kita udah ada terdaftar di BSI ya Pak ya? Betul, ya. Jadi ini saya lagi lihat contekan nih, jadi Permendaknya cuma belum ketemu. Aman Pak, aman. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dulu ya Pak ya? Ya, boleh, silakan. Oke, pertanyaan kedua ada dari Lauda atau @arfian_17 dari Yogyakarta. Halo Lauda, terima kasih Lauda jauh-jauh dari Yogyakarta sudah menyempatkan nonton live hari ini. Pertanyaannya adalah ini Pak, mau tanya bagaimana tren Bitcoin di 5 tahun ke depan? Misalkan setiap negara menerapkan uang digitalnya masing-masing. Apakah BTC masih bisa diperhitungkan di market aset digital? Terima kasih. Ya. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan itu, contekan saya sudah ketemu. Oke, luar biasa. Jadi apa tuh Pak? Basisnya ada di Permendak 99 tahun 2018. Jadi 2018. 2 tahun lalu akhirnya ada status bahwa yang menetapkan Bitcoin sebagai komoditas. Oke. Jadi udah aman nih ya Pak ya? Sudah ada peraturannya ya Pak ya? Yes, jadi nggak lagi dianggap sebagai barang goib gitu. Goib, oke. Yes. Sip. Terus menjawab pertanyaan yang barusan ya. Dari Lauda Pak. Dari Lauda ya. Kalau kita melihat bagaimana kalau setiap negara itu menciptakan mata uang digital sendiri. Ya. Ini berarti kita akan melihat dari persepsi seperti ini. Kita bayangkan Indonesia sekarang kan punya rupiah kan ya. US punya US dollar, Singapura punya Singapura dollar. Tapi kita jangan lupa ada satu jenis mata uang yang tidak diatur mana-mana. Kita belum bicara Bitcoin nih ya. Kita belum bicara masa sekarang. Ya. Kita harus tahu contoh apa itu mata uang apa itu? Yaitu emas. Ya. Emas adalah suatu mata uang atau komoditas yang netral dibandingkan semua
negara-negara lainnya. Nah, sekarang kalau kita kembalikan ke dalam analogi yang barusan, ya, kalau negara Indonesia misalnya mengeluarkan rupiah digital, ya, Amerika mengeluarkan US dollar digital, Cina mengeluarkan yuan digital. Ya. Lalu bagaimana dengan Bitcoin? Ya, Bitcoin akan menjadi seperti emas digitalnya, Bitcoinnya. Makanya saya selalu mempersepsikan Bitcoin sebagai emas digital. Ya, salah satu jenis komoditas yang netral, yang lepas dari kepentingan negara-negara. Karena kalau negara yang mengeluarkan bentuk digital, itu mereka punya kepentingan negaranya. Betul. Ya kan? Karena kita harus tahu mata uang adalah salah satu simbol otoritas dari negara itu. Jadi mereka akan, biarpun bentuknya seperti pakai blockchain atau apapun itu, mereka akan tetap punya pengaruh di situ. Jadi 5 tahun ke depan apakah Bitcoin akan tetap eksis? Menurut saya apabila Bitcoin masih dipercaya menjadi safe haven asset class, tetap bakal ada. Oke, jadi masih bisa diperhitungkan tetap ya Pak ya, di market aset digital? Sebagai emas, sebagai komoditas. Kita memang nggak melihat sekarang emas ditransaksikan untuk bayar. Kita nggak lihat kan? Ya, kayak misalnya kita mau beli mobil kan jarang bayar pakai 1 kilo emas, kita nggak kan? Nggak mungkin Pak. Karena memang di Indonesia nggak boleh sih. Tapi kita masih menganggap emas sebagai suatu aset yang berharga, dan menganggap emas sebagai suatu, pada saat terjadi krisis apapun kita selalu larinya ke emas, ya kan? Nah, makanya saya ngeliat Bitcoin arahnya ke sana. Oke, mantap. Oke, terima kasih Lauda atas pertanyaannya. Semoga terjawab oleh Pak Oscar langsung. Kita lanjut masuk ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya adalah dari Ananda Putra, @nandaputra112 dari Padang, Pak. Waduh, dari beda pulau nih, luar biasa. Jadi pertanyaannya, Pak, belakangan ini lagi tren-trennya di DeFi atau DeFi. Bisakah Bapak jelaskan mengenai DeFi? Apakah bedanya dengan jaringan blockchain? Ya, kalau kita bicara DeFi itu kita nggak bisa bilang bedanya dengan jaringan blockchain sih, karena DeFi adalah bagian dari blockchain ya. Tapi kalau ditanya apa itu DeFi, disuruh menjelaskan DeFi dengan bahasa gobloknya, ya saya selalu berusaha menyederhanakan apapun sih, karena dengan itu lebih mudah dipahami. Nah, teman-teman di sini kan pasti tahu apa itu peer-to-peer lending kan, ya. Jadi pinjam-minjam secara online, di mana semua transaksi terjadi di online. Nah, DeFi itu seperti itu. DeFi itu seperti peer-to-peer lending, tapi semua decentralized. Jadi seperti simpan meminjam, ya, simpan meminjam, tapi semua berbasiskan blockchain dan berjalan sendiri. Nah, tapi beda dengan peer-to-peer lending. Kok peer-to-peer lending kan kebanyakan KTA kan ya, jadi tanpa anggunan gitu kan ya. Nah, kalau DeFi itu kalau mau pinjam harus ada anggunannya. Which is? Bitcoinnya itu. Jadi ada jaminannya, entah pakai Bitcoin, entah pakai Ethereum, entah pakai apa. Nah, jadi itu seperti pinjam meminjam, tetapi ada di jaminannya. Oke, luar biasa. Jadi intinya sebenarnya DeFi atau blockchain itu hal yang berbeda atau enggak? Sama sebenarnya. Jadi yang pengembangan satu, malahan ya. Betul. Jadi DeFi ini justru sebenarnya ada di sistem blockchain tersebut. Betul, ya Pak ya? Ya. Jadi nggak akan ada DeFi kalau nggak ada blockchain ya Pak? Gimana? Saya jadi bingung. Jadi logikanya berarti nggak akan ada DeFi kalau nggak ada blockchain. Betul. Oke, itu sebenarnya dari pertanyaan Tari aja sih Pak. Ini sepertinya pertanyaan jebakannya, harus hati-hati. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Ananda Putra atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Anton Emil, @AntonEmil_Kwan dari Jakarta. Pertanyaan nih Pak, salah satu tren kripto untuk siklus market kali ini adalah DeFi. Lagi, bagaimana sih pandangan Pak Oscar tentang potensi dari governance token untuk project DeFi? Saya selalu tertarik dengan tokenisasi sih. Karena saya percaya masa depan kripto, kalau kita bicara di finance itu kuncinya dari tokenisasi. Ya, jadi apakah DeFi bisa sukses atau enggak, kita sendiri belum tahu ya, karena DeFi itu kan teknologi baru ya. Contohnya Compound itu kan baru 2 tahun kan, biarpun populernya baru sekarang. Ya. Tapi saya selalu percaya tokenisasi itu kunci untuk membuat kripto bisa go mainstream. Tapi hingga saat ini DeFi, kalau kita, yang teman-teman pernah pakai DeFi pasti tahu sih, pakai DeFi itu nggak gampang, ya, nggak segampang kita mau pinjam di peer-to-peer lending aplikasi yang asal kita dapat 1 juta 2 juta itu, ya, makanya ribet banget. Nah, kelemahan daripada blockchain smart contract itu selalu
agak complicated. Nah, itu yang salah satu kelemahan yang saya kira di bidang blockchain ini lagi berusaha untuk diatasi. Mereka lagi berusaha untuk membuat sistem yang UX dan UI-nya lebih sederhana, lebih simpel. Tapi teknologi blockchain kan teknologi baru ya. Jadi ya saya kira perlu waktu lah. Tapi kalau ditanya apakah tokenisasi, apakah DeFi itu kunci adopsi, saya kira salah satunya. Oke, sebenarnya menarik nih Pak ya. Jadi sebenarnya penonton kita nih udah pada aware semua, udah pada melek semua ya Pak. Bahkan udah banyak yang nanya-nanya tentang DeFi. Jadi luar biasa nih teman-teman juga pasti di rumah udah pada browsing-browsing, udah pada apal semua tentang teknologi-teknologi blockchain, luar biasa. Kita lanjut masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Emma, @emayana12, Jakarta. Pertanyaannya Pak, apakah pada saat trading harus mengikuti adanya fundamental dan teknikal? Tergantung sini. Ini pertanyaan yang menarik ya. Kalau jawabannya, kalau yang benar sih emang harusnya mengikuti ya. Tapi dua-duanya ya Pak ya, mengikuti dua-duanya. saya selalu percaya keberuntungan tuh di atas segala-galanya gitu. Jadi saya pernah melihat satu ibu rumah tangga gitu yang waktu itu dia bilang sama saya, dia paling suka beli Dogecoin gitu. Saya bilang, "Loh, kenapa beli Dogecoin?" Dia bilang, "Karena suka aja, karena imut, karena logonya cute." Kan Dogecoin logonya anjing kan ya. Dia penggemar anjing dan dia nggak peduli supply-nya Dogecoin, dia nggak peduli analisa apapun, dia tetap pengen beli itu aja. Terus kemudian ternyata setelah dia beli ngumpulin banyak, kan kemarin ada momen tuh di mana Dogecoin naik ya. lebih dari 200% ya dalam 2 hari ya. Ya. Ibu itu habis itu beli mobil kan, maksudnya siapa yang bisa ngalahin keberuntungan gitu? Dianalisa, karena kalau pakai analisa teknikal, pakai analisa fundamental itu nggak akan kena gitu analisanya. Tapi kalau namanya orang beruntung itu nggak ada yang bisa ngelawan lah gitu. Tapi bukan berarti meninggalkan fundamentalnya juga ya Pak ya? Bukan berarti, tapi sekali lagi menurut saya pribadi keberuntungan kadang-kadang orang yang main tebak-tebakan kancing itu justru lebih beruntung daripada orang yang menganalisa semalaman gitu. Betul. Saya kira saya sendiri nggak bisa mengalahkan ibu itu sih. Nggak seberuntung itu ya Pak? Betul, nggak seberuntung itu untuk beli Dogecoin di momen itu gitu loh. Oke, luar biasa. Jadi terima kasih Emma atas pertanyaannya, semoga terjawab. Semoga Emma juga bisa cepat-cepat nyusul untuk jadi kayak ibu itu ya Pak ya. Hopefully. Kita lanjut Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Ada dari Andini Pratiwi, @andini1611 dari Raja Ampat Pak. Luar biasa. Oke, pertanyaannya, apakah Indodax ada standar-standarnya untuk menerima koin-koin yang akan dijual dari segi keamanan atau segi lainnya? Ya, kalau dari Indodax kita punya 2 pendekatan sih dalam melisting koin ya, karena kita nggak bisa membantah bahwa Indodax kan perusahaan komersial. Jadi kita punya 2 pendekatan. Pendekatan pertama kita melihat dari kualitasnya. Jadi kita memilih set token atau kripto yang kita rasa bagus untuk di masa depan. Tuh. Tapi karena kita perusahaan komersial, kita nggak bisa membantah bahwa beberapa token yang mungkin secara nilai di masa depan kurang begitu menarik, tapi itu mereka juga tertarik untuk listing di kita. Jadi yang kita lakukan di Indodax, kita berusaha menyeimbangkan ya antara token yang mau masuk maupun token yang kita pilih sendiri, kita tetap listing dan kita seimbangkan supaya kualitas token kita kalau di rata-rata tetap di atas rata-rata. Jadi kita memang nggak separah token exchange token di luar negeri yang asal melisting semua token di dunia gitu. Tapi kita juga bukan exchange yang cuma melisting 1-2 token aja. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kadang-kadang kita sendiri nggak tahu token mana yang bakal naik dan token mana yang bakal turun. Betul. Ya, jadi kita melakukan pendekatannya melalui 2. Makanya kadang-kadang kita waktu memberitahukan berita listing kan kita memberitahukan ini adalah pilihan manajemen. Ya. Dan sampai sejauh ini yang kita tulis di pilihan manajemen ternyata kemarin sempat mengalami momen-momen gandakan uang ya. Jadi banyak Pak. Banyak kan ya. Jadi ternyata yang kita listing kemarin semua setiap minggunya ada yang kena naik 100%, naik 200% ya. Betul. Dan ini masih berjalan terus program ini kan. Kita memberikan update ke komunitas trader kalau terjadi lonjakan 100%. Mantap. Tapi saya melihat sih post itu banyak dimaki-maki juga sih. Pak, apapun tuh tetap aja akan ada hatersnya. Betul. Jadi tenang aja. Toh ujung-ujungnya juga masih banyak Pak yang mendapatkan cuan dari situ. Iya betul. Cuma ya itu mungkin dimaki-makinya karena wah kok ketinggalan ya gitu. Iya sebenarnya iri, benci dan dengki Pak. Oh enggak, tapi saya kira kita tetap akan terus melanjutkan program ini ya. Kita juga terima kasih sekali buat trader-trader Indodax lah yang terus mendukung kita selama ini. Betul.
Luar biasa. Oke, terima kasih atas pertanyaannya kepada Andini Pratiwi, jauh-jauh dari Raja Ampat, luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Angga Wibowo, @w dan Angga dari Tangerang. Pertanyaannya Pak, apakah halving hanya akan terjadi hingga akhir tahun ini saja, atau karena adanya pandemi corona, halving dapat terjadi lagi hingga tahun depan? Ya, ini menariknya jaringan blockchain sih. Jadi kalau sudah ditetapkan setiap 4 tahun ya terjadi setiap 4 tahun ya. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini sebenarnya jaringan Bitcoin nggak peduli gitu. Mau corona sekali, corona 1, corona 2, corona 3, ya halvingnya tetap 4 tahun sekali gitu. Oke. Ya, jadi agak beda sih dengan kondisi uang centralized fiat gitu. Kalau uang centralized fiat kan menyesuaikan keadaan. Ya. Kalau memang ternyata keadaannya memerlukan jumlah suplai uang ditambah, akan terjadi seperti di US sekarang printing uangnya gila-gilaan. Ya. Tapi kalau di blockchain seperti Bitcoin sudah di-set seperti itu ya bakal seperti itu. Oke. Jadi nggak ngaruh ya Pak ya? Nggak ngaruh. Antara corona setiap 4 tahun sekali kek, atau corona seperti apa, corona selama apa, halvingnya akan tetap 4 tahun sekali. Ya, jadi mirip sama kayak emas lah. Ya. Oke. Suplai emas di bumi itu nggak akan bertambah. Betul. Ya. Kecuali kalau tiba-tiba ada komet datang bawa emas. Bawa emas. Oke, terima kasih Angga Wibowo atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Tiara STNT dari Tangerang. Pertanyaannya Pak, apakah harga Bitcoin akan terus meningkat hingga batas yang tidak bisa ditentukan? Melihat harganya yang cenderung naik dan dalam setiap tahunnya. Namun semakin hari semakin banyak koin dan token lainnya. Apakah kehadiran token dan koin lain ini semakin akan mempengaruhi keterbatasan harga Bitcoin? Saya kira enggak sih, karena itu dua hal yang berbeda ya. Tapi kalau ditanya apakah harga Bitcoin akan terus naik, kalau kita gini, mungkin saya jawab dulu yang pertama ya. Bitcoin memang setiap tahun kalau kita lihat per tahun itu kan kurvanya cukup naik tuh. Ya. Kalau kita lihat, kemudian apakah harganya akan terus naik? Itu satu hal yang kita semua nggak tahu jawabannya sih. Ya. Tapi kalau dari kita dan dari bayangan kita sih harapannya akan terus naik. Cuma kita nggak tahu demand-nya Bitcoin ini akan bagaimana. Kalau sejauh ini untuk kita melihat teknologinya rasanya semakin banyaknya jumlah token itu malah makin menjangkau ekosistem masyarakat-masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh Bitcoin. Ya, jadi karena seperti contohnya lah DeFi, ya, token-token DeFi itu menjangkau komunitas yang suka menggunakan jaringan pinjam-minjam, ya, atau seperti contohnya IOTA kemarin itu menjangkau komunitas IoT, yang pada akhirnya juga semua ekosistemnya kembali ke Bitcoin lagi. Ya, jadi kita kalau ditanya apakah mempengaruhi atau enggak, ya kadang mempengaruhi, kadang nggak mempengaruhi. Ya, tapi perkembangannya bagaimana itu kembali ke demand-nya lagi sih. Oke. Jadi terima kasih kepada Tiara atas pertanyaannya. Semoga sudah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan dari Rivandra Zumarian @Rivandras dari Bogor. Pertanyaannya Pak, apa yang terjadi jika suatu aset digital sudah mencapai supply yang disediakan? Udah mentok nih Pak ceritanya. Bagaimana pengaruhnya dari segi harga dan pengembangannya? Lalu bagaimana korelasi kripto atau Bitcoin dengan emas, saham, dan aset investasi lainnya? Terima kasih. Ya. Kalau kita lihat dari pertanyaan ini makin lama makin berat ya. Berarti semakin serius ya, Pak. Makin serius ya, makin bagus ini. Ya. Kalau kita lihat yang pertama, kita ambil contoh Bitcoin lah ya. Apa yang terjadi pada saat Bitcoin itu tercapai 21 juta Bitcoin? Ya. Kan banyak orang yang bingung nih, apa yang bakal terjadi nih? Nah, kita harus tahu pada saat ada orang transfer Bitcoin dari satu ekosistem ke ekosistem lainnya, itu kan ada namanya mining fee ya, ada yang namanya transfer fee ya. Transfer fee itu sebenarnya siapa yang dapat transfer fee? Ya, yang dapat transfer fee itu adalah jaringan miner Bitcoin sendiri. Jadi kalau sudah tercapai 21 juta Bitcoin, ya nanti para miner itu akan mendapatkan transfer fee pada saat ada Bitcoin ditransfer. Sehingga akan muter-muter terus sih, ekosistemnya akan terus berjalan. Ya. Lalu apakah ada pengaruhnya dengan adopsi? Saya kira itu dua pertanyaan yang berbeda. Karena adopsi itu tergantung dari penerapannya di dunia nyata. Okay. Tapi kalau supply-nya, ya supply sudah keluar, ekosistemnya sudah berjalan. Ya, jadi dan apa pengaruhnya dengan harga itu juga nggak bisa benar-benar terjawab sih, karena harga itu tergantung dari demand-nya. Kalau memang ternyata adopsinya berjalan baik, demand-nya berjalan makin tinggi, ya harganya akan makin meningkat.
Tapi kalau ekosistemnya tidak terbentuk, ya ada kemungkinan harganya bakal turun. Oke. Jadi kepada Rifandra Zumarian, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Semoga sudah terjawab. Oh sorry, tadi saya lupa. Rifandra tanya masalah apa hubungannya dengan pasar saham dan lainnya ya? Betul. Oh ya, yang ini saya jawab dulu sedikit. Oke. Boleh Ya. Pak. Ya, kemudian apa hubungannya dengan pasar saham dan lainnya? Korelasinya ya. Ya, kalau kita membicarakan Bitcoin dengan pasar saham itu nggak ada korelasinya. Oke. Tapi kalau kita membicarakan Bitcoin dengan pasar emas itu ada korelasinya. Oke. Karena sifat dasar daripada emas itu kan safe haven asset class. Oke. Ya, dan Bitcoin juga sama. Sehingga pada saat kalau terjadi pergerakan di mana ekonomi itu mengalir ke aset-aset safe haven, itu biasanya Bitcoin dan emas akan bergerak naik karena demand-nya terjadi peningkatan. Ya. Nah, tapi kalau dikatakan nggak ada korelasi sama sekali juga kurang tepat sih. Kenapa? Karena pada saat contohnya gini, aset safe haven aset class itu dilirik orang itu terjadi pada saat pasar saham turun. Oke. Karena pada saat pasar saham turun, orang cenderung mencari aset yang naik. Nah, atau mereka cenderung mencari tempat pengaman kekayaan. Itulah kenapa namanya safe haven ya Pak ya? Betul. Oke. Makanya mereka kemudian masuk ke Bitcoin, masuk ke emas, lain sebagainya. Ya, dan makanya ada satu cara untuk melihat pergerakan harga Bitcoin, yaitu dengan menganalisa pergerakan pasar emas. Pada saat emas bergerak naik, itu kecenderungannya Bitcoin akan naik. Ya. Pada saat pasar emas turun, harga Bitcoin juga ikut turun. Ya. Pada saat pasar saham itu bergerak liar banget, biasanya pasar emas dan pasar Bitcoin akan lebih stabil. Oke, jadi beriringan dia ya Pak ya? Emas dan Bitcoin beriringan, dengan pasar saham sedikit kebalikan. Oke, jadi Rifandra, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa, semoga sudah terjawab. Kita lanjut Pak, kita masuk ke Kasemi Mantolas @Mantolas dari Twitter nih Pak, Surabaya. Pertanyaannya, halo Pak Oscar, ini mungkin sedikit pribadi pertanyaannya. Ya. Saya membaca berita terkait Bapak dan saya menemukan janji pernikahan Bapak dimasukkan dalam jaringan blockchain. Sebenarnya alasan Bapak masukkan janji nikah ke blockchain apa sih Pak? Nggak takut datanya kecek Pak? Oh gitu. Jadi waktu itu kita ada sedikit eksperimen sekalian. Jadi kita eksperimen untuk memasukkan kalimat-kalimat ke dalam blockchain. Nah, waktu itu kita menggunakan momen hidup saya untuk memasukkan peristiwa itu ke dalam blockchain. Ya itu salah satu kado buat istri saya lah. Jadi, Bapak ini jadi love language-nya dari bentuknya blockchain ya Pak ya? Betul, waktu itu. Ya. Itu kemudian diberikan penghargaan oleh Muri. Ya, sebagai penghargaan oleh Muri sebagai pengikatan janji pernikahan pertama di Indonesia. Wah, luar biasa Pak. Jadi sebenarnya Kak Semi ini ada pertanyaan selanjutnya Pak. Mungkin tadi dia pertanyaannya emang iseng aja nih Pak. Dia pengen tahu tentang pribadinya Pak Oscar, tapi selanjutnya dia ada pertanyaan mengenai Bitcoin nih Pak. Pertanyaannya, waktu awal memulai bitcoin.co.id, sebenarnya apa yang memotivasi Bapak? Bukankah saat itu Bitcoin sangat asing bagi masyarakat Indonesia? Ya, waktu itu jadi gini, pengalaman ini agak bingung diceritakan sih. Gimana Pak? Tapi kalau kita lihat sebaliknya, pada saat itu adalah saat yang sebenarnya cukup suram dalam hidup saya. Ya karena waktu itu saya lagi melihat suatu peluang investasi gitu. Saya melihat peluang investasi, kemudian saya bermain ke partner saya sekarang, William. Ya, jadi saya itu tiba-tiba waktu saya main ke rumahnya, dia cerita dia barusan riset dan menemukan sebuah produk yang menarik. Ya, produk menarik bernama Bitcoin. Ya, saya waktu itu langsung, apa itu Bitcoin? Money game ya? Ini Bapak yang nanya nih Pak, saya tanya, apa itu Bitcoin? Betul. Ya. Sebelum saya tanya banyak orang, saya tanya sama partner saya. Nah, saya kira teman partner saya itu nawari saya MLM, tau gak sih? Tapi saya tahu partner saya bukan tipe orang yang nawari MLM. Jadi saya mendengarkan. Oke, tertarik nih apa ya? Saya tertarik. Terus kemudian dia menceritakan konsep daripada Bitcoin.
Nah, tapi sebagaimana kebanyakan orang, saya nggak percaya. Reaksi saya cuma, oh itu seperti e-money digital ya. Ya, ya. Terus kemudian setelah ngobrol-ngobrol panjang, setelah dikuliahin gitu, terus saya baru tertarik. Ya, terus kemudian saya diajarin cara membuat account, terus diajarin cara beli Bitcoin. Ya, waktu itu Bitcoin baru ada di US sama di Cina. Ya, kemudian itu salah satu alasan kita buat berangkat ke Cina bareng waktu itu. Boleh tanya Pak, ini tahun berapa? Tahun 2013. 2013. Apa 2012 ya? Dua tahun itu. Jadi saya sama partner saya William, kemudian kita berangkat ke Cina. Kita beli Bitcoin yang pertama saat itu. Beli Bitcoinnya harus jauh-jauh ke Cina tuh Pak? Oh bukan, karena pada saat itu supply Bitcoin kebanyakan ada di Cina sama di US. Nah kemudian pada saat, mungkin itu alasan doang sih ya, karena saya pengen main ke sana kali ya. Kalau dipikir-pikir ya. Jalan-jalan Pak. Ya, kemudian setelah kita research pasar di sana, kita kembali ke Indonesia, kita berpikir, wah kayak ekosistem di Indonesia belum ada nih. Kemudian kita memutuskan untuk membuat exchange Bitcoin. Ya, tapi mungkin karena saya kena karma kali ya. Kemudian begitu saya buka exchange Bitcoin, pertama kali orang tanya sama ke saya, apa itu Bitcoin? Terus selalu tanya, ini money game ya? Dibalikin ya Pak ya? Dibalikin, jadi karena saya dulu yang tanya dan saya tahu jawabannya, jadi saya bisa menjelaskan. Iya, gitu. Oke, jadi luar biasa. Terima kasih ini dari Kak Semi Mantolas, pertanyaannya luar biasa. Ini ada yang lebih personal nih Pak. Jadi terima kasih untuk semua penanya yang pertanyaannya dipilih. Jadi seperti yang sudah Tari sebutkan di awal, ada pemenang dari pertanyaan-pertanyaan dari tadi Bapak sudah jawab nih Pak. Kita akan memilih 3 pemenang, yaitu yang pertanyaannya terpilih, yang akan mendapatkan merchandise eksklusif dari Indodax luar biasa ya. Jadi pemenangnya adalah yang pertama itu, kita lihat, deg-degan ya, kira-kira siapa? Kita masuk ke pemenang pertama yaitu Muhammad Abuemas Rizwijaya yang dari Jember. Terima kasih Muhammad Abuemas atas pertanyaannya. Selamat Anda memenangkan merchandise eksklusif dari Indodax. Jauh-jauh dari Jember Pak, luar biasa. Pertanyaan kedua yang menang ada dari Ananda Putra, @nandaputra 112 dari Padang, luar biasa. Terima kasih Ananda Putra atas pertanyaannya. Terima kasih juga sudah menonton live malam hari ini. Dan pemenang terakhir ada dari Tiara @Tiara STNT dari Tangerang. Terima kasih Tiara sudah bergabung di Indodax Room kali ini. Selamat, Tiara juga memenangkan merchandise eksklusif dari Indodax, luar biasa. Gak kerasa ya Pak, ini kita sudah hampir di penghujung acara nih Pak. Kalau ditanya sih kerasa sih benar ya. Tari karena nanya doang ya Pak ya, nanya aja jadi nggak kerasa nih, karena dari tadi dapat info, dapat ilmu banyak luar biasa dari Pak Semoga Oscar. berguna ya. Semoga berguna. Pastinya semoga berguna juga untuk teman-teman di rumah. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, akhirnya Indodax Room Volume 1 juga mau ditutup untuk malam ini. Terima kasih kepada para penanya semuanya, baik yang menang dan yang tidak. Tapi jangan khawatir yang belum menang dan masih mau memiliki merchandise eksklusif dari Indodax, tenang aja teman-teman bisa mengunjungi Tokopedia Indodax yang ada centang ungunya. Nah, demikian rangkaian acara pada malam hari ini. Bagi yang ketinggalan, jangan lupa juga, jangan khawatir juga, bisa mengunjungi indodax.academy untuk menonton lagi Indodax Room Volume 1 ini. Dan pastinya di YouTube channel Indodax juga. Jadi jangan lupa untuk teman-teman untuk terus follow sosial media Indodax di Twitter, Facebook, dan di Telegram, yang pastinya juga Instagram, semuanya @Indodax agar tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai cryptocurrency, blockchain, dan pastinya Bitcoin. Sebelum kita tutup, Pak, kita ada foto bersama dulu nih dengan semua penonton. Silakan bisa dinyalakan kameranya, semuanya kita foto bersama dulu. Dinyalakan, waduh, semuanya langsung nyalain kameranya. Halo semuanya, terima kasih. Terima kasih sudah menonton live pada malam hari ini. Oh tuh,
Wah, ada yang gini Pak, ada yang metal Pak. Oke, sudah nyala ya? Oke, say cheese semuanya. 1, 2, 3, cheese. Lagi ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, mantap, luar biasa. Terima kasih teman-teman semuanya sudah sangat kooperatif nih. Jangan lupa teman-teman yang masih yang ketinggalan, jangan lupa untuk ikutin terus sosial medianya Indodax karena akan ada Indodax Room volume-volume selanjutnya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Pak Oscar. Terima kasih Pak sudah jadi. Terima kasih Tari buat jadi host yang luar biasa. Sebenarnya Pak, saya ini tamu pertama dimulai dari CEO Indodax dulu karena demand-nya banyak Pak. Yang dikorbankan dulu ya. Bukan. Demand-nya banyak banget yang pengen belajar langsung dari Pak Oscarnya gitu. Siap. Oke, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang telah setia menyaksikan Indodax Room Volume 1. Saya Tari pamit undur diri dan sampai bertemu di Indodax Room selanjutnya. Indodax, aset masa depan. Bye!